Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat bertemu kembali walaupun dengan media daring ya. Ini semua adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan. Jadi walaupun kalian di rumah, Bapak melalui daring ini, tapi bisa juga memberikan materi-materi yang akan kalian pelajari. Ya. Pada kali ini, materi yang akan kalian pelajari adalah mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, untuk materi ini kalian bisa membuka buku cetaknya ya, atau bisa juga sambil menyimak apa yang Bapak paparkan pada tayangan video kali ini ya, sambil kalian simak, dan mungkin bisa juga kalian ambil buku catatannya sambil dicatat mana yang kira-kira perlu untuk dibuat rangkumannya ya. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak ucapkan selamat ya, karena kalian semua sekarang sudah duduk di kelas 9 ya, walaupun kemarin tidak masuk tapi tiba-tiba masuk sudah kelas 9. Liburnya lumayan lama, banyak di rumah. Kita maklumi kondisi sekarang adalah kondisi sedang dalam pandemi ya, COVID-19. Kalau kalian kelas 9 sekarang, berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP ya. Bapak kira tidak sampai 1 tahun lah, paling beberapa bulan ya, karena dipotong dengan masa liburan, ujian dan segala macam ya. Semua kesuksesan itu tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9 ya, terutama di masa-masa saat ini dengan gaya belajar yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Kalau biasanya kita tatap muka, ini kita belajar dari jarak jauh atau media daring online ya. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9 ini kalian akan mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, setelah mempelajari materi bab ini diharapkan kalian memiliki keyakinan ya akan keberadaan Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Ya, keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selain itu juga bisa mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu juga mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Baik, untuk memahami materi ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin ya, walaupun dari jarak jauh, tetapi harus tetap bisa disiplin dan menyimak dengan baik. Ya, sebelum kita memulai, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini yang akan membangkitkan semangat kalian, semangat kita semua, berupa lagu nasional yang tentu kalian sudah hafal semua, yaitu Garuda Pancasila. Baik, kita dengarkan. Proklamasi
Baiklah, kita lanjutkan. Pada saat kelas 7 dan 8 kalian sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila ya. Jadi kalian sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi dengan demikian, dengan pemahaman tersebut akan mempermudah kalian untuk memahami materi-materi selanjutnya pada bab berikut ini ya. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, Bapak ulang lagi, apa sih itu Pancasila sebagai pandangan hidup? Ya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu bermakna bahwa Pancasila itu merupakan pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup, way of life. Ya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kalau sebagai dasar negara, apa maknanya? Nah, kalau sebagai dasar negara, Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental negara. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam negara ideologi Indonesia. Ya. Pancasila adalah cita hukum, baik hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini sudah disepakati oleh seluruh bangsa kita ya. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Nah, usaha-usaha untuk mengganti pandangan hidup dan ideologi lain ini atau mengganti Pancasila ini digagalkan oleh bangsa Indonesia ya, sudah berhasil digagalkan oleh bangsa Indonesia. Tapi tidak berarti ancaman terhadap Pancasila itu berhenti atau berakhir ya. Tantangan saat ini dan masa depan yang akan terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikutnya akan kita uraikan materi yang berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sejak dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ya. Jadi nanti kalian amati, lalu silakan didiskusikan, ditanyakan kepada guru kalian atau teman yang dianggap dapat menjawab apa yang kalian pertanyakan tersebut ya. Nanti ada, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada uraian berikutnya ya. Jadi penerapan Pancasila dari masa ke masa itu seperti apa ya, masa awal kemerdekaan itu seperti apa, masa Orde Lama itu seperti apa, masa reformasi itu apa saja, dan sampai sekarang ya. Untuk penerapan masa awal kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1945 1959, penerapan Pancasila di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI, terdapat dinamika yang terjadi, seperti misalnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila, membenturkan Pancasila dengan ideologi lainnya, menguji Pancasila, dan lain-lain. Nah, beberapa penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan itu terdapat beberapa gejolak atau beberapa kondisi besar ya pada masa itu. Yang pertama misalnya adalah upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis ya. Persoalan ini terjadi karena pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, di Madiun pada tanggal 18 September 1949 yang dipimpin oleh Musso. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan ideologi komunis di Indonesia.
Sehingga maksud dan tujuan gerakan ini untuk mengganti Pancasila dengan komunis yang pada akhirnya gerakan itu bisa digagalkan. Berikutnya masih di masa awal kemerdekaan, ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ini pernah terjadi. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dikenal dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tujuannya untuk membentuk Negara Islam Indonesia, biasa disingkat dengan NII. Nah, NII ini bertujuan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Ya. Walau sebenarnya gerakan ini bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Alasannya karena gerakan ini banyak melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, ya, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Dan hal ini tentu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Nah, ini adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Kejadian lainnya pada masa awal kemerdekaan ini adalah ada gerakan yang ingin berpisah dengan Indonesia, ya, atau separatis berpisah. Gerakan ini dilakukan oleh RMS atau Republik Maluku Selatan yang berdiri pada tanggal 25 April 1950. Gerakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Gerakan ini bersifat separatisme untuk membentuk negara sendiri atau berpisah dari Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini cukup besar karena daerah kekuasaannya itu adalah Seram, Ambon, dan Buru. Akan tetapi berhasil dikalahkan di daerah Ambon pada November 1950. Sedangkan untuk di Seram berakhir sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Pernah juga terjadi ada inisiatif untuk mengkudeta dengan alasan memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, atau juga biasa disebut dengan singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan ini berada di Sumatera dan Sulawesi dan dipimpin oleh Saripudin Prawiranegara dan Pence Semual pada tahun 1957 hingga 1958. Benih pemberontakan ini muncul karena menurut mereka pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Soekarno telah melanggar undang-undang. Bahkan menurutnya bahwa pemerintahan ini sentralistis sehingga terdapat pembangunan ada di daerah menjadi terabaikan dan terjadi ketimpangan pembangunan yang muncul. Oleh karena itu, inilah timbulnya inisiatif yang katanya adalah upaya untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia.
Selanjutnya terdapat APRA, singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini didirikan oleh Kapten Kenil, yaitu Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Menurut si Raymond Westerling ini, dialah seorang yang disebut sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Bahkan Raymond Westerling ini disebut-sebut pernah juga bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Serangan kudeta dilancurkan APRA pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung, serta berhasil menewaskan tokoh bangsa seperti Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Tapi kudeta berhasil digagalkan, sehingga terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran RIS, Republik Indonesia Serikat, dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Setelah kembalinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari bentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, maka dalam perjalanannya pada saat itu negara Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama, yaitu dilaksanakan pada tahun 1955, yang mana pada saat itu dianggap pemilu yang paling demokratis. Tapi sayangnya anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga timbullah krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dekret ini biasa dikenal dengan sebutan Dekret 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut adalah pertama, membubarkan badan konstituante, lalu berlaku kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi, serta segera akan dibentuk MPRS dan DVAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berikutnya, penerapan Pancasila di masa Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyimpangan itu antara lain, misalnya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Selain itu, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Presiden juga membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, yaitu DPR gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Dan pada tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit, di mana pemberontakan ini bertujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelaku yang berhasil ditangkap dan jatuh. Setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, maka terjadilah era baru dalam pemerintahan, di mana pada saat itu Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini disebut sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui apa yang disebut sebagai Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Dan ada juga program pembangunan yang tertuang di dalam GBHN, garis besar haluan negara. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa ini juga lembaga kepresiden merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus diberedarnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberikan berita peristiwa yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah.
Selain itu, beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, dari uraian tersebut kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut dalam pemerintahan Orde Baru. Dalam pemerintahan Orde Baru ini juga terdapat kelebihan dan kelemahan dalam segi penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, yaitu masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Nah, kebebasan ini di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita, termasuk masyarakat berkembang, cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta